Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kali ini ialah aspek-aspek penilaian pada objek hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sebelumnya, penilaian ialah mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Masuk pada ranah kognitif, menurut Bloom, kognitif ialah segala upaya yang menyangkut dengan aktivitas otak atau berpikir. Yang dimaksud dengan kemampuan berpikir sendiri ialah menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Berdasarkan jenjangnya, 1. Pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali seperti nama, istilah, ide, rumus-rumus, gambar, dan suara. Dan ini merupakan proses berpikir yang paling rendah. 2. Pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat. 3. Penerapan atau application, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide, tata cara, metode, dan sebagainya. 4. Analisis, yaitu kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. 5. Sintesis, yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang baru. 6. Penilaian atau evaluation ialah merupakan jenjang berpikir yang paling tinggi dalam ranah kognitif, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi. Misalkan, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan dan kriteria yang ada. Ranah afektif. Afektif merupakan karakteristik yang dapat diukur, bisa berupa minat, sikap, motivasi, dan sebagainya. Kita hanya dapat memotretnya melalui perilaku plural wujud, apakah perkataan atau perbuatan. Nah, kemunculan ini berupa 3 arah, yaitu positif, netral, atau negatif. Selain memiliki arah, afektif juga memiliki intensitas. Artinya perilaku yang dinyatakan dalam tujuan atau kompetensi afektif haruslah yang mempunyai kemungkinan tertinggi. Ragam teknik pengukuran afektif. 1. Skala bertingkat. 2. Kuesioner. 3. Soal lapor. 4. Wawancara. 5. Inventory atau bisa disebut juga dengan interview tertulis. Mengacu pada buku kurikulum SMA 2004, ada 8 langkah dalam membuat instrumen sikap dan minat. 1. Memilih ranah. 2. Menentukan indikator. 3. Memilih tipe skala yang digunakan. 4. Menelaah instrumen dengan teman sejawat. 5. Memperbaiki instrumen. 6. Menyiapkan inventory laporan diri. 7. Menentukan skor inventory. 8. Membuat hasil analisis inventory. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotor erat kaitannya dengan kerja otot yang menjadi penggerak tubuh dan bagian-bagian lainnya, mulai dari gerak yang paling sederhana hingga gerakan yang kompleks. Pengukuran karakteristik psikomotor dengan menggunakan tes tindakan perlu ditempuh dengan serangkaian langkah sebagai berikut. Pertama, identifikasi gerak motorik yang dikehendaki berdasarkan kompetensi dasar yang relevan. Nah, untuk hal ini perlu dibuat kisi-kisi. Kedua, tentukan apakah proses atau hasil yang hendak diukur. Ketiga, membuat butir-butir tes beserta kunci jawaban. Keempat, tentukanlah skala pengukurannya atau cara penskorannya. Kelima, lakukan validasi isi tes. Selanjutnya, revisi berdasarkan hasil validasi. Lalu sebelum digunakan, sebaiknya diuji coba, kemudian dianalisis. Kedelapan, revisi berdasarkan hasil uji coba dan analisis. Kesembilan, hasil tes siap digunakan. Kesimpulannya, kognitif adalah berpikir, afektif adalah sikap, psikomotorik adalah keterampilan. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.